Halo Sobat Indonesia, selamat datang di How to Indonesia, zonanya tutorial bagi warga Indonesia. Di sini kita akan membahas tips, trik, dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Halo Sobat Indonesia, kali ini How to Indonesia ingin sharing cara menginstal Linux Ubuntu 20.04 LTS pada mesin virtual. Di sini kita menggunakan VirtualBox, namun cara penginstalannya juga dapat diaplikasikan ke VMware maupun pada perangkat PC atau laptop, karena caranya juga kurang lebih sama ya sob. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox-nya, lalu kita klik baru untuk membuat mesin virtual kita. Kemudian kita tentukan di mana mesin virtual ini nantinya ingin kita simpan pada harddisk kita. Agar lebih mudah, kita buat saja sebuah folder bernama Ubuntu 20. Kemudian klik dua kali pada folder tersebut, lalu pilih folder. Setelah itu kita beri nama mesin tersebut Ubuntu 20. Untuk tipe dan versi akan otomatis terisi. Jika ISO yang kamu punya itu bukan 64 bit tapi 32 bit, kamu bisa mengganti versinya menjadi 32 bit. Lalu klik lanjut. Kemudian kita tentukan besarnya RAM yang ingin kita alokasikan untuk mesin virtual kita. Di sini kami mengalokasikan sebesar 2 GB atau 2048 MB, lalu klik lanjut. Kemudian kita diminta untuk menentukan apakah kita akan membuat harddisk virtual atau tidak, atau kita ingin menggunakan harddisk virtual yang telah pernah ada. Di sini kita pilih buat harddisk virtual sekarang. Kemudian kita klik buat. Lalu kita akan diminta untuk menentukan jenis harddisk yang akan kita buat. Kita pilih VHD atau virtual harddisk saja. Lalu klik lanjut. Kemudian kita akan diminta untuk menentukan apakah kita ingin harddisk virtual kita itu ukurannya tetap atau dinamis. Kita pilih ukuran tetap saja, karena ukuran tetap ini biasanya akan lebih cepat prosesnya saat kita booting OS kita nanti. Kemudian klik lanjut. Lalu tentukan space yang ingin dialokasikan untuk harddisk virtual kamu. Di sini kami mengalokasikan 10 GB. Jika sudah, kemudian klik buat. Kemudian VirtualBox akan mulai membuat mesin virtual kita. Nah, di sini agak memakan waktu, tergantung besarnya harddisk yang kita alokasikan dan kecepatan harddisk yang sobat gunakan. Nah, jika sudah selesai, proses berikutnya adalah mounting file ISO Linux Ubuntu-nya. Jika kamu belum punya ISO-nya, bisa di-download pada link yang ada di deskripsi ya sob. Cara mountingnya, klik di pengaturan. Lalu pada menu yang di sebelah kiri ini, pilih penyimpanan. Lalu akan muncul sebuah pop-up. Lalu klik di logo CD+. Kemudian akan muncul pop-up lagi, klik tambah. Lalu arahkan ke direktori di mana kamu menyimpan file ISO kamu. Jika sudah, pilih file ISO-nya, kemudian klik open. Lalu klik pilih. Proses mounting selesai, lalu klik mulai. Maka mesin kamu akan mulai booting Ubuntu-nya. Tunggu hingga proses bootingnya selesai, lalu akan muncul pilihan Try Ubuntu dan Install Ubuntu.
Nah, sampai di sini, jika kamu ingin mencoba terlebih dahulu untuk pengalaman menggunakan Ubuntu, kamu bisa pilih Try Ubuntu dan sudah dapat menggunakan Ubuntu tanpa harus menginstalnya. Karena kita ingin menginstal, kita pilih Install Ubuntu. Lalu kita akan diminta untuk menentukan jenis keyboard yang kita gunakan. Secara default adalah English US karena ini adalah keyboard yang umum digunakan. Lalu kita klik Continue. Kemudian akan muncul pengaturan Updates and Other Software. Di sini kita pilih Normal Installation dan pada bagian Other Options kita pilih Download Updates when installing Ubuntu. Jadi saat proses install si Ubuntunya bakal ngupdate otomatis. Ini memang bakal bikin proses instalasinya lebih lama, tapi setelah diinstal nanti si Ubuntunya sudah siap dipakai, udah dengan aplikasi dan update terbaru. Tapi ini hanya memungkinkan jika perangkat sobat terkoneksi dengan internet. Jika perangkat kamu tidak memiliki koneksi internet, kamu bisa menghilangkan tanda centangnya saja dan mengupdate Ubuntu kamu nanti apabila sudah terkoneksi dengan internet. Lalu centang juga pilihan install third party software-nya, kemudian klik continue. Untuk installation type, pilih advanced feature, lalu pilih use LVM with the new Ubuntu installation. Kenapa kita pilih LVM? LVM itu singkatan dari Logical Volume Management. Jadi dengan teknologi ini, jika sobat punya dua harddisk fisik dengan ukuran masing-masing 1 TB, maka si Ubuntu akan mengenalinya sebagai satu volume dengan ukuran 2 TB. Ini akan berguna jika sobat nanti harus melakukan manajemen disk untuk file server dan sebagainya. Oke, kemudian kita klik OK, lalu klik Install Now. Tentukan lokasi time zone-nya sobat, lalu klik Continue. Berikutnya, sobat akan diminta untuk memasukkan beberapa parameter, seperti nama kamu, nama perangkatnya, username, dan password. Jika sudah selesai diisi, pilih Require My Password to Login, kemudian klik Continue. Maka proses instalasi pun akan dimulai. Sambil menunggu proses instalasinya selesai, sobat bisa menikmati segelas kopi terlebih dahulu, karena ini bakal lumayan lama.
Oke sobat, jika proses instalasinya sudah selesai, maka Ubuntu akan menampilkan dialog box Installation Complete dan meminta kamu untuk merestart perangkat kamu. Tapi jangan direstart dulu, kita matikan mesinnya untuk proses unmounting ISO yang sebelumnya kita gunakan. Caranya, klik tanda X di pojok kanan atas, lalu pilih matikan mesin dan klik OK, maka mesin kamu akan dimatikan. Lalu klik pengaturan, kemudian pilih penyimpanan. Di situ kamu akan melihat ISO yang tadi kita gunakan. Klik kanan di ISO tersebut, lalu pilih hapus cantolan, kemudian klik OK. Lalu untuk menghidupkan kembali mesin Ubuntu kamu, klik mulai dan Ubuntu akan booting. Tunggu hingga proses bootingnya selesai dan Ubuntu sudah siap untuk digunakan. Oke sobat, jika kamu punya kendala atau masukan, atau punya ide, tutorial apa yang ingin kita bahas berikutnya, jangan ragu untuk tinggalkan itu di kolom komentar ya. Oke sobat, demikian sharing-sharing kita kali ini. Jika kamu ingin mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya untuk terus mendapatkan update dari kita. Semoga bermanfaat.